sedikit profil beliau. Saya minta beliau menjadi profil. Jadi nama beliau adalah Muhammad Nurul Anwar. Ya, beliau tinggal di Lubis Pratama di Cilengsi, nggak jauh dari kota wisata. Alhamdulillah beliau dikaruniai 10 orang anak. Saya juga nggak hafal namanya, saking banyaknya. Ada 10 anak. Beliau sehari-hari sebagai founder, sebagai pengasuh dari Rumah Quran Mulia. Beliau sebagai pendiri sekaligus penggagas, di mana Rumah Quran Mulia ini memiliki kekhasan sendiri. Bagaimana kemudian mengkombinasikan antara Quran dengan pembinaan kurikulum keluarga. Dan gratisnya bukan buat yang nggak mampu, tapi justru banyak yang ikut kegiatan program ini justru mereka yang mampu, walaupun gratis. Karena nanti di kegiatan pesantren ini Rumah Qurannya orang tua wajib ikut hadir. Beliau, Ustaz, suara saya jelas, Ustaz. Ustaz. Oh, baik. Langsung saja tanpa panjang kalam, kami persilakan kepada Kiai Haji Muhammad untuk menyampaikan tausiah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjina min khizyi yaumin azim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali murid yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu secara online. Mudah-mudahan ini semua menjadi upaya kita semuanya untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala yang harapan besarnya adalah setiap keluarga yang dimiliki menjadi tempat memupuk benih-benih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemanapun kita beraktivitas adalah dalam rangka untuk mengajak orang di sekitar kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa ini ada jaminan kita semua akan kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin.
para guru yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu wali murid yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana penataan keluarga. Ketika kita berbicara tentang keluarga, maka mari kita kembali kepada pesan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia, sebagai pasangan, supaya apa? Litaskunu ilaiha, adanya ketenangan, adanya ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa sayang dan cinta kasih. Yang pertama basisnya adalah physically dan kemudian non-physically. Artinya ada orang yang mengasihi seseorang karena penampilan fisiknya atau penampilan zahirnya. Setelah itu nanti akan Allah juga anugerahkan kepadanya rasa sayang karena penampilan atau sikap non-fisiknya. Penampilan fisik mungkin ada sesuatu zahir yang disuka, ya. Kemudian yang non fisik adalah mungkin ada sikap-sikap yang disuka. Yang perlu kita perhatikan adalah sesungguhnya pada yang demikian itu adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau sejenak berpikir. Artinya segala pemikiran yang kita lakukan harus mengarah kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah sendiri secara hukum agama nilainya setengah dari agama. Idza tazawwajal abdu faqad istukmila nisfu addi. Ketika seorang hamba menikah, maka setengah agamanya terpenuhi. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah berikutnya. Subhanallah. Atau kalau kita mau mundur sejenak ke ayat pertama dari surat keempat, yaitu surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian Allah ciptakan dari jiwa yang satu ini pasangannya. Nah, dari pasangan ini Allah ciptakan manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Maka Allah perintahkan kembali wattaqullaha alladzi tasaalun bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, saling membuat akad, saling membuat janji, wal arham, dan jaga tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengawasi semua perbuatan kalian. Atau di surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilab. Ya, di neraka ini penjaganya adalah malaikat-malaikat yang sangat bengis dan kejam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menolak perintahnya dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga ayat yang dibacakan, ya baik di surat Ar-Rum atau di surat An-Nisa atau di surat At-Tahrim, ini semuanya mengajak kita untuk bagaimana kemudian yang pertama merasakan kebahagiaan. Karena mayoritas orang hidup di dunia menginginkan dua hal. Yang pertama adalah orang yang ingin bahagia dan orang ingin sejahtera.
Nah, kemudian manusia mulai berasumsi dan berpersepsi bagaimana mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana mendapatkan kesejahteraan. Ada orang yang kemudian bekerja dan berdagang dari pagi dan sampai sore, targetnya adalah untuk mendapatkan kekayaan, dan dia merasa kalau nanti sudah kaya, maka dia akan bahagia. Dia sejahtera, dia bahagia. Ada juga kemudian orang yang bersekolah, ya belajar setinggi-tingginya, karena dia merasa dengan memiliki gelar yang banyak, maka dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan ketenangan, dan dia akan dapatkan harta yang banyak, dia akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi subhanallah, asumsi-asumsi tadi tinggallah asumsi, persepsi-persepsi tadi tinggallah persepsi. Banyak orang dengan pendidikan tinggi, dengan posisi yang sangat mentereng, dengan banyaknya relasi, dengan banyaknya materi, sampai hari ini bahkan sampai meninggal dunia tidak pernah merasakan yang namanya bahagia, tenangnya hati, atau sejahtera, cukupnya materi. Karena banyak orang yang berpendidikan tinggi kemudian dia mengalami kebingungan. Banyak orang yang punya banyak materi juga mengalami kebingungan. Karena materinya tadi hanya bisa dirasa sangat sedikit sekali oleh fisiknya. Sama dengan pendidikannya yang tinggi tadi hanya memenuhi otak dan akalnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menitipkan kebahagiaan, tidak pernah menitipkan kesejahteraan pada materi dan akal. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup ada pada hati. Sehingga siapapun yang mengisi hatinya dengan nutrisi dan gizi yang Allah tentukan, maka orang itu mau kaya atau mau miskin, mau berpendidikan tinggi atau rendah, maka dia berpotensi menjadi orang-orang yang bahagia dan berpotensi menjadi orang-orang yang sejahtera. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Artinya kalau kita berzikir dan tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kenyamanan dalam hidup kita, maka bisa jadi di antara sebabnya adalah minusnya iman atau alfanya iman dari kehidupan kita. Sehingga kemudian iman itu tidak di-upgrade, tidak diperkuat, tidak diperkokoh. Sedangkan apa? Kecerdasannya luar biasa, kesehatannya luar biasa, tapi hatinya telah mati. Hatinya tidak sanggup merespon berbagai macam kebaikan-kebaikan, walaupun dia cerdas, walaupun dia sehat, walaupun dia punya posisi, materi, dan relasi, tapi dia sulit mendapatkan ketenangan, dia sulit mendapatkan kebahagiaan, dan dia merasa sampai kekayaannya luar biasa pun tidak pernah merasa sejahtera. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, wali murid yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ya segera. Ayo upayakan bagaimana kemudian anak-anak yang telah disekolahkan ya dari pagi sampai sore, ya, anak-anak yang sudah dicerdaskan, anak-anak yang sudah diberi makan, diberikan gizi, orang tua pontang-panting bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan anaknya supaya bisa bahagia dan sejahtera. Realitas yang terjadi, banyak anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, bahkan tidak peduli kepada orang tua. Yang orang tuanya begitu luar biasa berjuang untuk anaknya, bahkan orang tuanya sakit, anaknya pun masih tidak sempat untuk ngurus orang tuanya. Dan bahkan ketika orang tua meninggal dunia, anaknya pun tidak bisa menjadi imam sholat jenazah untuk anak-anak. Subhanallah. Padahal apa? Padahal subhanallah, orang tua telah lelah. Kenapa? Karena anaknya tidak menjadi anak yang saleh, tidak menjadi anak yang beriman. Sehingga apa dampaknya? Anaknya tidak akan pernah peduli kepada orang tua. Maka oleh karena itu orang tua yang sudah lelah bekerja, yang berjuang untuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya, kemudian orang tua yang sudah menyehatkan fisik anaknya, jasmani anaknya, yuk
solehkan anak supaya orang tua tidak kecewa. Supaya orang tua tidak kecewa. Karena berapa banyak orang tua yang masih di dunia sudah tidak akrab dengan anaknya. Subhanallah. Sehingga ketika memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan anak turunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Sedangkan ketika anak disekolahkan, dikuliahkan tinggi-tinggi, diberikan makan, apakah dia akan jadi orang yang bertakwa? Kalau tidak, berarti semua permohonannya nanti tidak akan pernah terwujud. Tidak akan pernah terwujud, karena SOP-nya tidak dilakukan. Karena upayanya tidak dilakukan. Anak disekolahkan supaya cerdas otaknya. Anak diberi makan supaya sehat fisiknya. Lalu di mana ya anggaran budget untuk kesolehan hatinya? Subhanallah, anak bisa diantar dari pagi sampai sore untuk sekolah. Waktunya luar biasa, tapi kemudian tidak dipandu, tidak dituntun untuk berzikir dan tilawah. Padahal zikir dan tilawah adalah sebagai nutrisi untuk hati dan jiwa kita. Di dalamnya bersemayam iman dan takwa. Yang Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, ketika disebutkan nama Allah, maka akan bertambah imannya dan memiliki getaran yang sangat dahsyat. Subhanallah. Sehingga di sana pentingnya orang tua memiliki ya arahan, panduan, tuntunan untuk anak-anaknya. Atau lebih mudahnya adalah orang tua memiliki grand design, memiliki peta perjalanan keluarga. Jangan sampai tadi orang tua lelah, tapi kemudian tidak pernah menikmati hasilnya. Karena ternyata ada satu bagian yang sangat fundamental, sangat penting, belum mendapatkan anggaran atau bagian. Yaitu apa? Hati. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat bihasbi imri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Bagian hati, bagian jiwa yang di dalamnya ada iman dan takwa. Yang di sini orang beriman tidak akan pernah mengalami keluh kesah. Ya, saya berikan keyword atau kata kunci kepada Bapak Ibu sekalian. Manusia pada umumnya berburuk sangka. Manusia yang beriman berbaik sangka. Manusia yang beriman dan bertakwa berbuat baik kepada orang yang berburuk sangka. Artinya anak-anak yang beriman, subhanallah, dia akan selalu bersyukur, bersabar. Nah, ketika dia upgrade dengan berbagai macam amalan oleh Allah seperti Ramadan, bulan puasa yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman, itu untuk mengupgrade orang beriman menjadi orang bertakwa. Ketika dia sudah mampu untuk tidak berkeluh kesah, bisa bersyukur, bisa bersabar, fokus pada ibadah dalam hidupnya yang dia akan bawa bekalnya untuk hari nanti, yaitu ketika di hari akhirat. Maka kemudian dia fokus untuk menyiapkan itu semua. Dan dia akan fokus untuk bagaimana menyelamatkan keluarganya, orang tuanya. Dia akan ajak berzikir keluarganya, dia akan ajak berdoa keluarganya. Baik zikir wajib maupun sunnah. Sehingga nanti dia akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Sehingga begitu hatinya tenang, dia akan bahagia. Dan begitu hatinya dia tenang, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, yaitu sifat qanaah, yang dia akan merasakan kesejahteraan yang sangat dahsyat sekali. Bahkan bisa jadi Allah akan kucurkan kepadanya berbagai macam pertolongan-pertolongan di dalam hidupnya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini harus dilakukan oleh orang tua. Jangan hanya fokus kepada permasalahan hidup. Tapi fokuslah tentang solusi-solusi yang Allah berikan. Bahkan sampai Allah mengatakan kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi bagi problematika hidupnya. Nah, berapa banyak orang yang mendapatkan masalah dalam hidupnya, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia berpikir mencari solusinya, tidak meminta petunjuk kepada Allah. Semakin besar masalahnya, semakin rumit hidupnya, padahal dia adalah orang yang terdidik dan orang yang sehat. Sampai kemudian untuk baik sangka kepada pasangannya saja kadang tidak bisa. Sampai kemudian
Berbaik sangka kepada orang tuanya saja tidak bisa. Sampai berbaik sangka kepada anaknya saja tidak bisa. Sehingga kadang-kadang rumah yang tidak besar, tetapi rasanya sudah seperti di neraka. Subhanallah. Jadi ketika Allah menceritakan ku anfusakum ahlikum nara, ternyata sudah banyak manusia yang di dunia merasakan keluarganya seperti di neraka. Subhanallah. Kenapa? Karena memang tidak disiapkan untuk merasakan kebahagiaan dunia. Dia lebih banyak mikir daripada zikir. Dia banyak berasumsi dan berpersepsi daripada menggunakan referensi. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita ketika bekerja begitu taatnya kepada aturan. Begitu taatnya kepada SOP yang diberikan. Disuruh berangkat jam 8 pagi, sudah di kantor tidak ada yang protes. Disuruh pakai uniform seragam, tidak ada yang protes. Pulang jam 4 sore, tidak ada yang protes. Padahal jaminan perusahaan atau company tempat bekerja tidaklah banyak. Dan jaminan tadi semuanya bersifat materi saja, tidak memberikan kecerdasan, apalagi kebahagiaan hati. Apalagi kebahagiaan bersama keluarga. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan panduan kepada kita, itu mencakup ketenangan hati, kemudian kecerdasan akal, kefasihan dalam berbicara, dan sikap akhlak yang mulia kepada orang-orang di sekitar kita, dan kemudian Allah akan berikan balasan untuk dunia dan akhirat. Bahkan di An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan berikan balasan kepadanya yang lebih baik lagi nanti saat di akhirat. Allahu Akbar. Bahkan Allah mengatakan, wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Surat 108, adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya adalah di surga. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa ini saat di rumah, dia akan memiliki kepala keluarga yang sangat peduli. Dia menjadi penuntun, bukan penuntut. Dia akan menuntun keluarganya, dia tidak menuntut keluarga. Subhanallah. Dia akan memiliki jiwa kontributor, ya, memberi yang istimewa, bukan sisa. Apa saja. Yang kedua, dia akan senang menahan emosi, dan yang ketiga, dia akan senang memaafkan tanpa syarat kepada orang-orang yang pernah salah kepada pribadi. Dia akan ajarkan pasangannya, anak-anak, turunannya, mantunya, cucunya. Sehingga kemudian di rumah tadi, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan saat dia beredar, beraktivitas dimanapun berada, di komunitasnya, di sekolahnya, di tempat kerjanya, maka dia akan berbagi kebahagiaan yang dia rasakan. Dan dia akan berupaya mengajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kembali kita di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, ya, mempertegas status kita. Kalau kita orang beriman, maka jangan pernah pakai asumsi, jangan pernah persepsi dalam hidup ini, tapi gunakan referensi, yaitu Al-Quran. Kemudian baca sejarah kehidupan Rasulullah, bagaimana memberikan keteladanan kepada kita. Para sahabat-sahabiatnya dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang hebat, sukses. Ya, bagaimana seorang ibunda Khadijah, seorang wanita yang terjaga, wanita suci, bisa mengorganize, ya, bisnis antar negara tanpa HP. Ya, subhanallah. Kenapa? Dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu keluyuran. Ya, tidak, seorang wanita tidak perlu kelayapan kemana-mana. Cukup di rumahnya, ya, menenangkan pasangannya, kemudian membimbing anak-anaknya. Subhanallah, ibunya menjadi ahli surga dan anaknya pun menjadi ahli surga, yaitu Ibunda Fatimah, ya, sebagai anaknya, dan kemudian Ibunda Khadijah sebagai ibunya. Dua-duanya menjadi ahli surga atau pemimpin wanita di surga, selain Asia dan juga Maryam. Maka ayo para kepala keluarga, pahami kewajibannya. Ayo kepala rumah tangga, ibu-ibu, pahami kewajibannya. Ayo anak-anak, pahami kewajiban. Orang tua, pahami kewajiban. Karena kalau kewajiban-kewajiban dipahami dan ditunaikan, maka tidak akan perlu ada tuntutan.
Semua akan berkontribusi, semua akan memberi, dan semua akan merasakan kenyamanan di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah, dunianya sudah membahagiakan, ya, bersama keluarga sangat membahagiakan. Kata-katanya selalu baik, ya, selalu menyenangkan. Hindarkan segala sesuatu yang akan memberikan problem pada kehidupan. Ya, kalau mungkin sekarang gadget, suami mungkin sibuk main game, sibuk nonton, sibuk bermain, berhubungan dengan orang lain, istri demikian, anak demikian, sehingga apa, ya sudah, serumah tidak ramah, seatap tidak saling menatap, seranjang bahkan hilang rasa sayang. Karena tidak fokus dengan orang-orang terdekat. Berikan display yang baik atau teladan yang baik kepada anak-anak. Ya, subhanallah, dengan segala kekurangan orang tua harus belajar untuk menjadi teladan. Dan anak-anak yang mendengar, yuk dengan segala kelebihan, segala peluang, banggakan orang tua. Maka insya Allah di dunia yang kita akan dapatkan apa yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat juga kebaikan. Nah, ini dengan referensi, yaitu dari Al-Quran. Ya. Jangan hanya sekedar kemudian pakai asumsi. Di Quran kita akan dikasih tahu oleh Allah berbagai macam kejadian dulu, sekarang, dan yang akan datang, yang gaib maupun yang nampak. Semuanya. Dan bahkan isi Quran 3/4-nya adalah kisah. Kisahnya cuma 2, calon penghuni surga, calon penghuni neraka. Tidak ada kisah ketiga. Jangan sampai kemudian kita berasumsi akan menjadi seorang yang mendapatkan kebaikan, tapi kemudian kita tidak tahu jalan-jalannya. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu jalannya. Padahal tinggal meluangkan waktu untuk Al-Quran, tidak menunggu waktu luang. Karena berapa banyak ilmu yang dipelajari tidak ada manfaatnya. Ya, bahkan tidak pernah dimanfaatkan. Tetapi Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh itu dilalaikan. Subhanallah. Padahal tiket satu-satunya untuk kembali kepada surga, kampung halaman kita, yaitu adalah dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang bertakwa. Dan untuk menjadi orang bertakwa harus menjadikan Al-Quran sebagai guidance-nya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk menjelang Ramadan ini kita mulai menata persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, dan kemudian jadikan di rumah itu suasana sudah mulai seperti Ramadan, sehingga nanti semakin ibadah kita meningkat, dan begitu masuk Ramadan kita merasakan suasana dan aura yang berbeda. Kenapa Ramadan? Karena ini adalah bulan Al-Quran, bulan penyelamatan dan upgrading bagi orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa, dan disinilah kita momentum untuk rapat kerja keluarga. Pahami yang wajib, pahami yang sunnah, pahami yang mubah, pahami yang makruh, pahami yang haram. Ya. Ini harus kita pahami semuanya. Supaya apa? Supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah. Kegiatan-kegiatan kita, kegiatan yang terstruktur, teratur, dan terukur. Jadi jangan sampai di kantor bisa rapat, di tempat kerja bisa rapat, di tempat kegiatan bisa rapat, RT bisa rapat, RW bisa, bahkan kadang-kadang alumni, reuni alumni rapat dulu. Padahal untuk pertemuan yang sesaat. Ini dengan keluarga mau sampai kapan? Apakah pernah ditata untuk menjadi ahli surga bersama yang sudah dirasakan sejak di dunia, atau hanya sibuk sendiri-sendiri, tidak peduli kepada orang terdekatnya, bahkan ketemu terakhirnya nanti adalah, atau ketemu sudah pada meninggal dunia. Yuk mulai tata. Insya Allah setiap rumah berpotensi penghuninya bahagia, setiap rumah berpotensi sholatnya khusyuk, dan setiap rumah berpenghuni untuk hidup mulia, berpotensi untuk hidup mulia. Maka oleh karena itu yuk mulai tata, dan kemudian perhatikan sholat kita. Jangan sampai kita tidak paham dengan apa yang kita baca, karena sudah kita lakukan sekian lama, dan sholat ini adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di dunia, mampu mencegah dari pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Baca Quran dan tegakkan sholat.
Sholat yang benar pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi realitas yang terjadi adalah ada orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun, tapi masih bisa emosi, masih sakit hati, masih bisa benci, bahkan masih bisa memfitnah saudara sendiri. Subhanallah. Kenapa? Bisa jadi di antara sebabnya tidak ngerti yang dibaca. Ya, tidak ngerti. Tidak terkoneksi antara bacaan lisan dengan otak dan hati. Dan anehnya tidak ada anggaran untuk mempelajarinya. Padahal banyak anak yang dikursuskan bahasa Inggris 3 bulan bisa ngomong dengan orang Inggris pakai bahasa Inggris, tetapi subhanallah banyak orang tua yang sholat sekian lama tidak mengerti apa yang dibaca. Sehingga kemudian dari sini saja sudah mulai banyak permasalahannya. Tetapi anehnya yang lain-lain begitu mendapatkan perhatian. Yang lebih sedih lagi adalah saat ada orang rapat bersama. Waktunya cukup, suasananya khusyuk, tempatnya sangat nyaman. Tapi waktu datang, waktu sholat, sholatnya sendiri-sendiri, tempatnya mungkin bisa jadi juga panas, kemudian terburu-buru, ya subhanallah. Padahal yang akan bermanfaat dan jadi syafaat pada hari kiamat adalah sholatnya, bukan rapatnya. Subhanallah. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari Kampung Goa, ya, dari Kampung Goa, Kuala Lipis, Pahang, Malaysia. Salam untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sejak saat ini kita bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, tidak perlu menunggu waktu luang, kemudian pahami terjemah sholat kata per kata dari takbiratul ihram hingga salam, sambut Ramadan bersama keluarga dengan keceriaan, kegembiraan, dan setiap orang tua berupaya menjadi teladan istimewa untuk anak-anaknya, dan anak-anak dengan segala kelebihan dan peluangnya, yuk banggakan orang tua sehingga kita sudah merasakan bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Luar biasa Ustaz. Atas tausiahnya begitu inspirasi, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan. Ada sesi untuk tanya jawab ya. Mohon izin Ustaz, masih ada waktu ya Ustaz ya? Boleh sekitar 5 menit ya. Baik, 5 menit. Silakan, ada yang mau tanya 5 menit. Silakan, ada yang mau bertanya dari Bapak atau Ibu? Ini pun di kebun pada mengaji semua ya. Suasana di kebun sedang mengaji. Nah, lihatin. Ini semuanya sedang mengaji. Tuh, saya tampilkan untuk semuanya. Semuanya sedang mengaji. Nah, nih dari Petronas ya, sedang mengaji. VVIP Petronas. Ini sedang mengaji. Ini bapaknya Hakim, mantu dari Menteri BUMN. Nah, subhanallah. Ini juga lagi pada ngaji. Ini anak menteri lagi pada ngaji. Nah, sebelah sana auditor ya, sedang pada ngaji. Nah, ini yang punya lokasi. Subhanallah, sedang sibuk semuanya mengaji. Ini kami berada di lokasi seluas 100 hektar dan juga sedang menyiapkan kebun durian musangking seluas 100 hektar juga. Insya Allah. Ya, silakan yang mau bertanya. Kami mohon dilakukan menyamakan frekuensi pemahaman Al-Quran barangkali dari kata per kata, khususnya bagi kami sebagai orang tua, sebagai panutan-panutan anak. Saya kira itu. Jadi sangat menarik sekali. Harapan kami apa jadi cita-cita, harapan kita tadi itu, insya Allah kami menyambut dengan
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Suaranya nggak jelas apa yang ditanyakan. Nggak ada suara. Ya, suara saya jelas Ustaz. Nah, agak lumayan suara antum. Jadi pertanyaan dari Ustadz Fatur Rahim, beliau mewakili yayasan Ustadz, yayasan sekolah ini, bertanya kepada Ustadz bagaimana menyamakan frekuensi, ya benar ya, antar sesama Muslim, ya tempat belajar, walaupun sebelumnya mungkin belajarnya beda-beda Ustadz, ya kemudian bagaimana kemudian itu bisa punya frekuensi yang sama. Ya. Bisa. Subhanallah. Ketika kita berupaya untuk menyamakan frekuensi, pertama kali adalah menyamakan referensi. Ya. Pertama kali, suara saya jelas nggak? Halo. Jelas Ustaz. Ya, oke. Untuk menyamakan frekuensi, pertama kali adalah menyamakan referensi dan menyamakan aktiviti atau kegiatan. Yang pertama sepakati dulu, ya, lembaga pendidikan misalnya ya sebagai tempat belajar, referensinya apa, kemudian orang tua harus paham, guru harus mengamalkan. Ya, sehingga kemudian tidak akan lagi terjadi perdebatan dan pertanyaan. Tetapi tinggal mendisplaykan kepada anak-anak. Nah, sekarang kita mulai dari keluarga saja, tidak usah dari hal yang besar, dari keluarga. Bagaimana supaya keluarga itu sama frekuensinya? Yang pertama adalah buat program dengan tujuan yang sama, dilakukan bersama, ngaji bersama, sholat bersama, ya kemudian tahajud bersama, dzikir bersama di keluarga. Maka insya Allah kalau ini sudah punya frekuensi yang sama, maka dia akan mudah untuk mengajak orang di sekitarnya. Bahkan termasuk kepada orang yang awalnya tidak suka pun ya bisa diajak untuk bersama, karena dia akan menjadi display, dia akan menuntun, tidak menuntut. Nah, kelebihannya dari menuntun adalah semua orang yang menuntun tidak akan pernah kecewa. Tapi semua orang yang menuntut dia akan banyak kecewa. Maka para nabi yaitu adalah menuntun umatnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, sampai saat disinilah ya ini kami sedang mengaji bersama. Ini juga bagian dari upaya menyamakan frekuensi. Ya, subhanallah. Ini berada sekarang di Kuala Lipis ya, di Pahang. Nanti malam sudah di Kuala Lumpur. Nanti mengadakan berbagai macam kegiatan dengan para mu'alaf ya dan seterusnya. Yaitu semuanya adalah untuk menata frekuensi. Nah, subhanallah. Kalau kemudian kita sebagai orang beriman sudah bisa berbaik sangka, maka ketemu siapapun kita akan melihat kebaikannya. Tapi saat kita sebagai seorang mukmin masih ada celah buruk sangka, maka bisa jadi setiap ketemu orang yang dilihat adalah kekurangannya. Subhanallah. Ya sudahlah kita tidak menuntun tapi sudah buruk sangka. Tapi saat kita menuntun kita akan selalu melihat kebaikannya dan membenahi kekurangannya secara bertahap. Dan itu bisa dimulai dari keluarga insya Allah. Ya, mulai dari keluarga. Jadi jangan sampai kemudian keluarga itu tidak mendapatkan program unggulan, tapi malah program selingan. Sebagaimana dalam kepengurusan yayasan. Ya. Dalam kepengurusan yayasan, ya, harusnya setiap program yang akan digulirkan sudah dilakukan oleh keluarga pengurus yayasan. Misalnya yayasan membuat program tahfidz, jangan sampai pengurus yayasan keluarganya tidak merasakan program tersebut. Atau misalnya pengurus masjid mengundang ustadz yang hebat-hebat, jangan sampai kemudian hanya untuk jamaah, tapi justru keluarga pengurus masjid atau DKM-nya tidak mendapatkan program. Ini problem. Makanya setiap DKM, setiap yayasan punya pengurus untuk orang-orang terdekatnya. Ya sebagai contoh kalau di Rumah Quran Mulia, ya sebelum kami ajarkan kepada orang lain, ya itu adalah orang terdekat kami ajak ngaji. Misalnya, ya guru-guru, orang tuanya dibimbing semuanya. Bahkan termasuk pekerja di tempat kami. Contohnya tukang masak. Tukang masak di tempat kami, sebagai tukang masak sudah hafal 18 juz. Yang bangun masjid kami, semua pekerjanya wajib sholat berjamaah. Karena jangan sampai ada pekerja masjid, membenahi masjid, kemudian servis masjid atau renovasi masjid, tapi nggak sholat di masjid berjamaah. Ini problem.
Ini problem sekali. Dia membangun bangunan yang baik untuk orang baik, tetapi dia sendiri tidak berupaya diperbaiki atau dari pengurus tidak memperbaikinya. Subhanallah, yang membangun masjid kami, tukang-tukangnya semuanya sholat berjamaah, bahkan sholat malam dibimbing, kemudian juga tahfidz Quran, bahkan sampai tilawah Quran hariannya 1 juz. Sehingga ada pembimbing pekerja kami di masjid yang dia tidak sholat jamaah itu cuma 2 kali selama membangun masjid karena hujan. Nah, subhanallah, sekarang kalau pengurus masjid nggak sholat di masjid, sedih sekali. Pengurus yayasan, tapi tidak menjalankan program kurikulum yang disampaikan kepada orang, ini menyedihkan sekali. Dan ini bisa berdampak kaburomaktan, akan muncul berbagai macam fitnah atau problem yang sulit untuk diselesaikan. Subhanallah. Subhanallah. Ya, bisa dipahami ya. Insya Allah, Ustaz. Sangat bisa dipahami. Cukup ya. Ada lagi boleh dari ibu-ibu ya, tadi bapak-bapak. Boleh. Satu lagi. Insya Allah masih kuat karena udah ngopi nih. Sekarang dari ibu-ibu cepat. Ada Ustaz ini yang mau nanya. Kamu ini cukup jelas ya, tinggal praktek aja. Bisa. Ibu ada satu lagi nih. Baik, alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Ternyata apa yang Ustaz sampaikan tidak perlu dipertanyakan kembali, tapi tinggal diimplementasikan di keluarga masing-masing. Insya Allah, subhanallah. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas luang waktunya Ustaz. Kasiro. Terbantu ada yang sharing-sharing dari Ibu Marina. Jadi kalau misalkan ada Bapak atau Ibu yang mau diskusi secara offline, jadi bisa langsung lewat Ibu Marina dan Ustaz Sudaria, insya Allah yang hadir alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan kasih Ustaz atas waktu. Kasiro, diingetin terus Mungkin itu. ada closing statement Ustaz yang mau disampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali yang paling utama luangkan waktu untuk Al-Qur'an, jangan pernah menunggu waktu luang. Yang kedua adalah pahami terjemah sholat kata per kata. Yang ketiga, lakukan rapat kerja keluarga. Yang ketiga, persiapkan diri dan keluarga untuk menyambut Ramadan. Yang kelima, untuk menjalankan aplikasi perlu bimbingan dan lingkungan. Maka minta petunjuk kepada Allah supaya diberikan guru yang menjadi teladan dan lingkungan yang selalu mengingatkan dan memberikan dorongan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang barokah. Karena pribadi yang barokah itu akan mudah ibadah, hasilnya adalah sakinah, kemudian produktivitas amalnya akan meningkat, dia akan dianugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian dia akan merasakan kebahagiaan bersama keluarga, sehingga jarak antara kebahagiaan dunia dengan akhiratnya tinggal 1 sesi lagi, yaitu wafat satu persatu dalam kondisi husnul khatimah, insya Allah. Nah, oleh karena itu, yuk selalu luangkan waktu, jangan pernah menunggu waktu luang untuk Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh bagi kita semua. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khairan